Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengujian kointegrasi yang kemarin teman-teman, pengujian Johansen dan Engelgringer. Jadi, saya dengar katanya teman-teman ada tugas mengenai itu ya kan. Jadi hari ini saya coba jelaskan lebih lanjut konsepnya seperti apa. Tapi sebelum saya masuk kepada penjelasan mengenai Engelgringer dan juga Johansen, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang mereka ukur. Nah, yang mereka ukur itu disebut sebagai kointegrasi. Jadi, Engelgringer dan Johansen adalah metode untuk mengetahui apakah terdapat kointegrasi atau tidak di antara dua variabel atau dua data. Nah, apa sih sebenarnya kointegrasi itu? Saya akan coba jelaskan ini terlebih dahulu sebelum mengupas atau menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi, kointegrasi adalah sebuah konsep di mana kita ingin menguji unit root dari sebuah residu dari data kita. Oke, sebelum jauh-jauh mungkin kita ingat sebelum ini kita belajar mengenai konsep stasionaritas. Stasionaritas adalah sebuah kondisi di mana data kita itu harus memenuhi kaidah-kaidah apa ya namanya random data yang ada di time series gitu. Jadi eh saya belum sempat bahas tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi intinya kita percaya bahwa data yang kita olah dalam data time series itu harus data yang sudah stasioner. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah dengan melakukan unit root test. Jadi melakukan unit root test. Nah, unit root test ini, sorry, unit root test ini bisa dilakukan di Evius ya kan. Teman-teman mungkin sudah belajar juga. Eh, Kalau kemudian, nah di sini kita akan belajar satu istilah baru yang namanya level integrasi. Level integrasi adalah tingkat di mana data itu harus stasioner. Ketika kemudian data tersebut diuji unit root test, lalu kemudian datanya belum stasioner, kita perlu turunkan dia satu kali atau differencing dia satu kali, maka data itu disebut sebagai data terintegrasi satu atau I1. Jadi ibaratnya gini, teman-teman punya data IHSG, teman-teman cek belum stasioner, lalu kemudian teman-teman turunkan satu kali, ternyata datanya jadi stasioner. Maka data aslinya, data yang tadi belum stasioner itu levelnya integrasi satu. Kenapa? Karena dia harus diturunkan satu kali supaya menjadi stasioner. Nah, sedangkan data yang sudah stasioner dari awal, maka disebut sebagai I0. Artinya apa? Data yang sudah stasioner dan tidak perlu diturunkan lagi, maka dia I0. Ibaratnya gini, data ISG tadi, data aslinya itu belum stasioner, butuh diturunkan satu kali. Maka data aslinya atau saya sebut sebagai data level, itu integrasinya satu. Tapi saat kemudian kita turunkan satu kali, kita dapat hasil differencingnya, kita dapat differencing dari ISG, maka level integrasi dari data differencing ini atau first differencingnya ini dia adalah I0. Kenapa? Karena nggak perlu diturunkan lagi. Levelnya dia sudah stasioner, sudah integrasi 0. Kayak gitu. Jadi, kalau kemudian sebuah data, misalnya datanya STI ya kan, Trade Index-nya Singapura, butuh diturunkan dua kali supaya menjadi stasioner, maka data awalnya dia yang belum diturunkan sama sekali itu I2. Diturunkan satu kali jadi I1, diturunkan jadi stasioner maka dia I0. Seperti itu. Jadi ini cuma istilah aja, istilah baru yang sering akan digunakan dalam kata kointegrasi. Nah, tantangannya adalah kalau kemudian kita mengolah data time series, kita kan punya data price, lalu kemudian kita turunkan satu kali sehingga datanya berubah menjadi data return. But the problem is, apa artinya dari data return kita? Data return dan data price itu beda ya kan? Meskipun mungkin kita pengen punya apa namanya ya dua-duanya merepresentasikan IHSG pasar Indonesia atau merepresentasikan pasar tertentu. Hanya saja kalau kita perhatikan datanya ya beda gitu. Apa yang dijelaskan oleh data level dan data first difference itu beda. Ini yang pertama. Jadi kalau kemudian kita pengen interpretasi data level itu susah dengan data first difference ya karena yang kita interpretasikan adalah return bukan price-nya lagi. Meskipun sama-sama ISG. Seperti itu. Yang kedua adalah biasanya kita membutuhkan data level untuk forecasting. Yang kita coba prediksi adalah pergerakan harga bukan pergerakan return, ya kan? Makanya kemudian sulit untuk melakukan pengolahan data ketika kemudian kita hanya bisa ketika data itu harus didiferensikan satu kali. Nah, di sini ternyata ada sebuah kemungkinan bahwa data itu bisa saja tidak perlu diturunkan karena meskipun dia belum stasioner. Jadi data nih IHSG tek, oke IHSG dia nggak stasioner levelnya I1 atau I2 tapi dia nggak perlu diturunkan sudah bisa diolah datanya.
Ternyata ada kondisi seperti itu gitu. Tapi ini hanya bisa terjadi ketika kita meregress dia dengan variabel lainnya. Jadi ada dua variabel, makanya disebut sebagai multivariat. Jadi ada sebuah kondisi yang disebut sebagai kointegrasi, di mana di kondisi kointegrasi tersebut kita tidak perlu melakukan differencing sama sekali terhadap data-data yang kita olah. Misalnya di sini saya punya government bonds 10 years dan government bonds 3 years, di mana fungsinya adalah YT sama dengan alpha plus BXT plus UT. Y-nya di sini adalah government 10 years, X-nya adalah government 3 years. Jadi kita mencoba meregress apakah 10 years dipengaruhi oleh 3 years. Nah, dalam kondisi time series kita harus melakukan differencing ya kan, 0. Jadi kita differencing YT, kita kurangin dengan YT-1 sehingga kemudian kita dapat delta YT. Sebelah kanan kita kurangin dengan YT-1 juga, di mana YT-1 itu sama kayak alpha minus beta XT-1 minus UT-1. Kita akan dapat nanti delta YT sama dengan beta delta XT plus delta UT. Seperti itu. Nah, uniknya adalah dalam sebuah regresi multivariat yang paling kita perhatikan adalah U-nya, residunya. So, kenapa kemudian kita butuh data yang stasioner? Karena kalau datanya tidak stasioner, U-nya ini akan kacau. U-nya ini bisa punya korelasi yang sangat tinggi antar datanya atau disebut autokorelasi, bisa varians yang melebar dan seterusnya gitu. Artinya apa? Kalau kemudian delta YT-nya tidak kita treatment, delta X-nya tidak kita treatment, tidak kita differencing dua-duanya, maka delta U-nya atau U-nya ini akan kacau. Oleh karena itu perlu kita stasionerkan gitu dengan melakukan differencing seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau kemudian jadi dengan kemudian melakukan differencing YT-nya ini jadi tadinya I1 jadi 0, XT-nya dari I1 jadi 0. Kenapa? Jadi karena sudah distasionerkan. Permasalahannya adalah apakah UT-nya menjadi 0 atau tidak? Kayak gitu. Kenapa? Karena yang tujuan kita yang tadi saya bilang, ketika kita melakukan regresi multivariat, yang kita targetkan untuk jadi bagus adalah U-nya, residunya gitu. Residu U-nya ini harus bagus. Bagus means harus terintegrasi 0. Nah, tapi ada sebuah kondisi di mana ternyata integrasi U-nya ini malah jadi tidak 0. Meskipun yang lainnya 0. Kenapa? Karena dari awal level integrasinya U sudah 0. Ngerti ya? Jadi, UT awalnya kalau kemudian UT-nya terintegrasi 1, kita lakukan differencing, maka nanti delta U-nya itu adalah I0. Tapi kalau kemudian datanya dari awal UT ini sudah I0, kita differencing, maka ini saya salah ya, harusnya menulisnya adalah lebih kecil daripada jadi datanya bakal lebih kecil daripada I0, tapi nggak ada penjelasan dari kalau kemudian lebih kecil dari I0 apa. Kayak gitu. Kenapa kemudian ini bisa terjadi? Kenapa kemudian data kita Y-nya itu I1, X-nya itu I1 atau datanya belum stasioner dua-duanya, tapi residunya bisa terintegrasi 0 dari awal tanpa harus didiferensikan. Inilah yang kemudian disebut sebagai kondisi kointegrasi. Jadi kondisi kointegrasi adalah sebuah kondisi di mana Y-nya, variabel dependent-nya, government bonds 10 years-nya, kalau kita balik ke yang tadi, ininya I1, X-nya I1, tapi ternyata U-nya sudah I0. Residu dari regresi ini sudah integrasi 0, sudah stasioner U-nya tanpa harus di stasionerkan lagi atau didiferensikan lagi seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena ada pergerakan bersama antara Y dan X dan yang kemudian bisa menegasikan efek periode sebelumnya dari si Y. Jadi Y dan X bergerak bersama. Kalau kemudian kita modelkan Y dan X, ternyata pergerakan mereka itu bisa menegasikan sisa nilai atau residu yang kemudian terpengaruh oleh autokorelasi di periode sebelumnya. Kayak gitu. Ini saya pengen bilang yang tadi saya bilang, apabila kita mengetahui level relationship antara Y dan X, susah ketika kemudian datanya I1. Kenapa? Karena spurious regression gitu. Kalau kemudian data aslinya dua-duanya tidak stasioner,
kita regress dan tidak ada kointegrasi, pasti akan kacau. Kayak gitu. Kenapa? Karena residunya U-nya itu akan punya banyak autokorelasi, pasti variansi yang nggak konstan dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita nge-regress first difference, kita akan kehilangan beta. Kita nggak bisa mengidentifikasi efek asli dari data level kita. Kayak gitu. Nah, tapi ternyata kedua kondisi ini terbantu ketika kemudian kita punya kointegrasi antara Y dan X. Jadi kalau ya, kondisi kointegrasi di sini nih, highlight di sini, saya highlight di sini. Kondisi di mana Y dan X adalah I1, tapi UT-nya itu I0. Gitu. Jadi U-nya sudah stasioner tanpa harus didiferensikan. Nah, yang ingin saya jelaskan misalnya di sini bagaimana cara kointegrasi bekerja. Saya agak sulit juga sebenarnya menjelaskan apa kointegrasi ini ya. Tapi yang pengen saya bilang kointegrasi ini adalah pergerakan bersama yang membuat kedua data ini bisa saling apa namanya make adjustment lah gitu. Sehingga kemudian data residunya yang tersisa di residunya itu benar-benar yang sudah bersih saja. Jadi keduanya kalau saya gambarkan punya tren mirip gerakannya ke atas karena kalau kemudian mereka punya kointegrasi maka nanti kedua efek tidak stasionernya itu saling mengurangi satu sama lain. Ya akibatnya nilai residunya tuh bersih gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi di sini yang pengen saya bilang adalah mengapa Y0 itu penting karena dengan Y0 yang kita bahas kemarin yang mungkin sudah dibahas di kelas juga, kondisi stasioner membuat data kita itu reverse to mean, kembali ke mean atau rata-ratanya akan konstan kayak gitu. Volatilitasnya juga konstan sehingga kemudian tidak ada pengaruh dari periode sebelumnya terhadap periode saat ini. Yang kita prediksi benar-benar nilai unik dari setiap nilai yang ada di situ kayak gitu. Nah, pada kasus US government bonds 10 years dan 3 years, bagaimana cara pekerjaannya kointegrasi dalam memastikan bahwa kedua U atau U dari hasil regresi ini bagus? Logikanya begini, ketika kemudian teman-teman punya US government bonds, harganya mahal ya kan misalnya, nilai spread antara US government bonds dan yang 10 years dan 3 years ini tinggi. Artinya apa? Dengan tingkat resiko yang sama, somehow 10 government bonds 10 years itu punya punya apa ya? Punya selisih keunggulan pasti kan yang 10 years nilai nilai yield to maturity-nya atau nilai nilai yield-nya lebih gede daripada yang 3 years ya kan. Kenapa? Karena take more risk kayak gitu. Nah, asumsikan resikonya sama. Tahu-tahu yang 10 years harganya jadi lebih mahal. Misalnya bukan lebih mahal, bunganya lebih tinggi misalnya jadi 15%, tadinya 10%. Orang-orang lihat loh dengan tingkat resiko yang sama antara si siapa namanya? Government 3 years dan 10 years kok harganya meningkat jauh ya. 10 years kok bisa sampai 30% gitu, kok bisa 15% segala macam. Akhirnya orang-orang beli gitu ke 10 years. Oke, akibatnya apa? Orang-orang yang tadinya megang 3 years mungkin mereka pindah ke 10 years dan akhirnya mereka punya dan akhirnya 10 years harganya naik dong, maksudnya kayak banyak yang beli dong segala macam gitu-gitu. Nah, lalu tiba-tiba semua orang punya 10 years. Karena kemudian semua orang punya 10 years, 3 years-nya ketinggalan dong gitu. Orang-orang yang punya 3 years pengen ngejual nih gitu. Pengen ngejual 3 years mereka juga untuk beli 10 years. Ketika kemudian 3 years-nya coba dijual, bond 3 years-nya mau dijual, nggak ada yang mau beli di level biasa. Akhirnya mereka naikin harga. Karena kemudian harganya, naikin return, nawaran return yang lebih gede. Karena returnnya lebih gede, akhirnya pas spread-nya mengecil. Karena spread-nya mengecil, orang jadi mikir lagi loh, kok 3 years jadi lebih murah ya? Akhirnya orang-orang pindah lagi ke 3 years. Jadi pergerakan bersama, mereka itu bersama, 3 years-nya naik, 10 years juga bakal nggak jauh dari 3 years gitu ibaratnya. Pergerakannya akan terus mirip gitu. Karena ada saling mempengaruhi satu sama lain, ada tingkat substitutif satu sama lain. So, in the long term, spread-nya itu akan stay, jarak antara 10 years dan 3 years itu akan termaintain di level yang sama gitu. Jadi kayak, karena kalau kemudian spread-nya terlalu besar, dia akan beli 10 years, tapi kemudian si 3 years akan ngejar sehingga kemudian spread-nya sama lagi, nanti kemudian orang nggak pindah ke 3 years lagi, spread-nya jadi sama dan seterusnya, prosesnya seperti itu. Intinya adalah in the long term, spread ini, jarak antara keduanya ini akan sama persis. Nah, jaraknya ini yang disebut sebagai kointegrasi. Ikatan antara dua variabel yang kemudian membuat pergerakan mereka tuh nggak punya jarak yang konstan gitu. Karena kemudian pergerakannya mirip dan jaraknya konstan, maka nanti sisa nilainya itulah yang kemudian akan menjadi residunya yang sudah bersih. Seperti itu. Pengaruh dari tidak stasionaritas dari 10 years dan 3 years ini akan saling mengurangi. Sehingga nanti yang tersisa adalah residu yang sudah bersih. Seperti itu.
Oke. Bagaimana cara mengecek kointegrasi angle Granger? Saya jelasin dulu teorinya, nanti saya coba jelasin pakai diffuse. Jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan regresi terlebih dahulu dari dua variabel independen kita, misalnya 10 years dan juga 3 years. Kita regress 10 years sebagai variabel dependen dan 3 years sebagai variabel independen. Oke, setelah itu kita ambil residunya, kita kumpulin residunya, lalu kita bisa melakukan ADF test atau unit root test yang kemarin kita bahas untuk mengetahui apakah data U-nya sudah stasioner atau belum. Ingat, data yang punya kointegrasi adalah data yang Y-nya belum stasioner, X-nya belum stasioner, tapi begitu mereka diregresikan, U-nya itu ternyata sudah stasioner. Jadi kita bisa menjalankan fungsi ADF test atau unit root test yang ada di Fuse untuk memastikan bahwa data kita itu sudah memiliki tingkat stasioneritas atau sudah I0 dari data U-nya. Nah, ini adalah konsep yang dibawa oleh Engel Granger. Mereka menerima Nobel tahun 2002 untuk penemuan ini. Jadi, di sini memungkinkan kita melihat apakah ada data yang memiliki pergerakan yang sama sehingga kemudian memungkinkan kita menghitung hubungannya secara langsung tanpa harus melakukan stasioneritas. Jadi kita akan coba menggunakan ini metodenya, nanti saya akan coba sama teman-teman. Ini saya skip dulu karena ini Granger causality. Konsepnya ini akan lebih masuk ke Farfetch M sih. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mana sih dari dua variabel ini yang menjadi dependen dan mana yang independen atau hubungannya saling mempengaruhi. Jadi ada 10 years, ada 3 years. Nah, di sini kita coba modelkan apakah kemudian 3 years mempengaruhi 10 years dan 10 years mempengaruhi 3 years dan seterusnya. Oke, sementara untuk itu ini dulu. Nanti saya akan coba post satu video lagi mengenai metode di Fuse-nya. Saya nggak bisa gabungkan secara langsung karena metode recording yang saya pakai hanya